Oke, sekarang saya akan coba membuat filamen dari botol bekas ini. Jadi botol ini kan dia masih ada gelombang-gelombangnya, ini ada jalur-jalurnya. Kita bikin dia jadi rata pakai heat gun. Kita ratakan semua biar nggak ada gelombangnya. Baru kita potong habis itu. Oke, udah rapi sekarang. Nah, jadi udah nggak ada gelombang-gelombangnya lagi. Habis itu kita buka dulu tutupnya. Nah, biar udara panasnya keluar. Kita tunggu dia dingin, baru kita mulai potong. Jadi sebelumnya saya akan lubangin sini dulu, biar nanti potong pinggirnya sambil nunggu ini dingin. Oke, ini saya udah panasin, tinggal kita bolongin di sini. Kita potong pakai gunting. Oke, kita potong dulu. Nanti habis itu baru kita potong pakai alat itu. Nah, kita potong agak besaran kira-kira 8 mili. Potong setengah aja. Baru kita masukkan ke sini. Nah, saya pinggirkan dulu ya. Nah, sekarang untuk membuat lubang pada pisau ini, jadi ini kan pisau stainless steel. Saya nggak tahu bisa dibor atau enggak ya, saya coba aja ya. Biasanya stainless steel itu kuat sekali, dibornya susah. Kita akan coba ukur dulu. Sini berarti kira-kira di sini. Oke, berarti di sini dia. Ya, benar. Sini udah kita tanda. Jadi kita langsung bor. Semoga aja bisa ya. Coba, karena ini pisaunya tajam, takutnya dia pas muter nanti pisaunya muter, bahaya. Saya pakai itu dulu deh, penjepit dulu deh. Bentar, saya ambil dulu. Oke, kita pakai klem dulu, kalau enggak bahaya. Ini tajam sekali pisaunya, masih baru soalnya. Saya ambilnya di ujung sini aja, atau begini aja. Nah, kita klem dulu, baru kita bor. Sebelumnya kita itu dulu, bikin satu titik dulu di sini, bikin dia biar masuk ke dalam dulu. Jadi kita pakai ini. Oke, coba ya. Kayaknya sih susah ini. Ini kayaknya sih susah ini. Ini pasti geser-geser, dia itu susah tembusnya. Oh, nggak bisa dia.
goyang-goyang dia, geser sama sini. Bahannya keras kalau stainless ya. Nggak bisa. Jadi kalau untuk ini masih ada satu cara lain. Jadi saya kasih tanda lagi. Kalau tandanya udah hilang, ini kita tandain di sini. Nah, masih ada cara lain, yaitu kita pakai spot welder. Jadi las titik. Kita pakai las titik, kita langsung pakai mesin ini. Coba saya ke sana dulu. Nah, cara yang lain adalah pakai ini. Ini power supply. Jadi ini banyak jenis power supply, las titik dan segala macam. Ini multifungsi. Saya akan coba nyalakan dulu. Ini saya giniin biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dia ini multifungsi. Bentar, saya naikkan dulu. Nah, jadi selain untuk power supply, bisa juga untuk las titik. Udah ini juga yang ini ada otomatis, yang ininya yang manual. Jadi ini untuk ngelas juga bisa. Tapi kalau untuk ngelas hasilnya kurang begitu panas, tapi bisa. Cuman harus dipelan-pelan dulu sampai dia benar-benar panas baru bisa. Nah, kalau untuk las titik ini bagus sekali. Nah, seperti contoh gini. Ini saya buka dulu. Saya mau cantolin soalnya. Mundurin dikit. Nah, jadi ini lubang ini saya cantolin ke sini. Nah, setelah itu baru kita jepit. Ini soalnya panas sekali, saya nggak berani pegang kalau gini. Nah, ini tinggal ditekukan. Bentar. Oke, ini. Jadi ngelasnya dari mana? Dari samping aja ya. Oke. Kelihatan nggak? Jadi langsung oh iya, saya pakai itu dulu dah, kacamata. Soalnya ini silau sekali. Jadi kacamata khusus las. Kalau enggak matanya bisa silau. Kita mulai. Jadi kita gini. Ngelasnya kita kamera kena nggak? Oke. Jadi ngelasnya kita sentuh-sentuh begini. Wih, bolongnya kegedean. Kelamaan loh. Oke, jadi kayak gini. Saya lepas. Tuh, jadi dia. Saya kelamaan jadi lubangnya kebesaran. Tuh. Bisa dibuat kunci, bautnya dikasih spacer aja. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Bisa langsung pasang jadinya. Ini jangan langsung pegang, ini panas sekali. Jadi yang alat tadi oh iya sebentar. Alat yang ini dia di sini ada dibagi beberapa ampere. Jadi kalau untuk yang ini yang bisa adjustable voltase, dia bisa hanya maksimalnya 10 ampere. Nah, tetapi kalau yang di sini bisa sampai 30 ampere. Nah, ini dia ada fix rate punya tegangan, misalnya 12 volt. Di sini jelas gak? Nah, di sini 12 volt, 26 volt sama 12 volt, 26 sama 45 volt. Nah, ini bisa 30 ampere. Kalau misal lebih dari 30 ampere, ini sekringnya akan putus nih di sini. Ini hasil rakitan saya, tapi bukan yang kaleng-kaleng ini. Power supply ini maksimal ini. Nah, ini kan 10 ampere di sini yang bisa di adjustable. Jadi bisa diganti-ganti tegangannya. Nah, yang ini 30 ampere. Fix rate.
Jadi tegangannya fix punya, kalau 12 ya 12, 26 sama 45 nggak bisa diganti-ganti, tapi ampernya besar. Sedangkan yang untuk las titik ini paling besar, ini bisa sampai 50 ampere. Ini murni 50 ampere bisa keluar nih. Saya pernah tes sampai 50 ampere. Nggak ada kalau nggak salah di video saya yang lain deh. Nanti saya akan cantumkan linknya sama videonya. Nah, kalau ada yang tertarik silakan bisa beli. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih, ini power supply, ini bisa dijadikan power supply juga. Nah, kalau di sini 36 volt nih, 45 volt, sorry. Ini maksimal kan bisa sampai 45 volt, berarti di sini 45 volt nih. 45 volt tegangan AC. Kalau ini tegangan DC. Ini udah pakai dioda bridge, jadi sama kapasitor, jadi tegangannya udah searah. Kalau ini masih harus bolak-balik, jadi masih AC, ini DC, ini juga DC. Nah, yang ini untuk otomatis las titik baterai. Nah, di sini ada tulisan baterai 18650, jadi dia otomatis bisa ngelas sendiri. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini biarpun rakitan sendiri, tetapi ini power supply-nya murni, nggak kaleng-kaleng. Tadi lihat kan hasilnya, sekali ngelas udah langsung bolong begini, ngebor aja susah tembusnya. Oke, kita langsung ke itu pokok itu projectnya. Nah, di sini tadi setelah udah dilubangin, baru kita pasang kawat ini dulu. Kita pasang kawat ini supaya bisa masukin botol. Nanti pas masukin botol di atasnya dikasih pemberat. Nah, seperti ini contohnya. Ini misalnya ini kan bekas potong punya botol. Masukin ini. Kita masukin pemberat di sini. Nah. Oke. Jadi pemberat ini fungsinya supaya menahan botol tetap ke samping ke sebelah sana, supaya pas motong ini dia bisa ikutin jalur sini. Ini kan ada jalurnya, space-nya. Ini jarak jalur di sini sekitar 8 mili. Di sini 8 mili, dari sini 8 mili keluar, nanti baru masuk ke hot glue, keluar dari sini 1,6 mili. Nah, itu pas untuk filamen 3D printer. Nah, sekarang untuk membuat lubang pada pisau ini, jadi ini kan pisau stainless steel. Saya nggak tahu bisa dibor atau enggak ya, saya coba aja ya. Biasanya stainless steel itu kuat sekali, dibornya susah. Kita akan coba ukur dulu. Ini berarti kira-kira di sini. Oke, berarti di sini dia. Ya, benar. Sini udah kita tanda. Jadi kita langsung bor. Semoga aja bisa ya. Coba, karena ini pisaunya tajam, takutnya dia pas muter nanti pisaunya muter, bahaya. Saya pakai itu dulu deh, penjepit dulu deh. Bentar, saya ambil dulu. Oke, kita pakai klem dulu, kalau enggak bahaya. Ini tajam sekali pisaunya, masih baru soalnya. Saya ambilnya di ujung sini aja, atau begini aja. Nah, kita klem dulu, baru kita bor. Sebelumnya kita itu dulu, bikin satu titik dulu di sini, bikin dia biar masuk ke dalam dulu. Jadi kita pakai ini. Oke, coba ya. Kayaknya sih susah ini. Ini kayaknya sih susah ini. Ini pasti geser-geser, dan itu susah tembusnya. Oh, nggak bisa dia. Goyang-goyang dia.
geser sama sini. Bahannya keras kalau stainless ya. Nggak bisa. Jadi kalau untuk ini masih ada satu cara lain. Jadi saya kasih tanda lagi. Kalau tandanya udah hilang, ini kita tandain di sini. Nah, masih ada cara lain, yaitu kita pakai spot welder. Jadi las titik. Kita pakai las titik, kita langsung pakai mesin ini. Coba saya ke sana dulu. Nah, cara yang lain adalah pakai ini. Ini power supply. Jadi ini banyak jenis power supply, las titik dan segala macam. Ini multifungsi. Saya akan coba nyalakan dulu. Ini saya giniin biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dia ini multifungsi. Bentar, saya naikkan dulu. Nah, jadi selain untuk power supply, bisa juga untuk las titik. Udah ini juga ini ada otomatis, yang ininya yang manual. Jadi ini untuk ngelas juga bisa. Tapi kalau untuk ngelas hasilnya kurang begitu panas, tapi bisa, cuman harus dipelan-pelan dulu sampai dia benar-benar panas baru bisa. Nah, kalau untuk las titik ini bagus sekali. Nah, seperti contoh gini. Ini saya buka dulu. Saya mau cantolin soalnya. Mundurin dikit. Nah, jadi ini lubang ini saya cantolin ke sini. Nah, setelah itu baru kita jepit. Ini soalnya panas sekali, saya nggak berani pegang kalau gini. Nah, ini tinggal ditekukan. Bentar. Oke, ini. Jadi ngelasnya dari mana? Dari samping aja ya. Oke. Kelihatan nggak? Jadi langsung oh iya, saya pakai itu dulu dah, kacamata. Soalnya ini silau sekali. Jadi kacamata khusus las. Kalau enggak, matanya bisa silau. Kita mulai. Jadi kita gini, ngelasnya kita, kamera kena nggak? Oke. Jadi ngelasnya kita sentuh-sentuh begini. Wih, bolongnya kegedean. Kelamaan loh. Oke, jadi kayak gini. Udah lepas. Tuh, jadi dia. Saya kelamaan jadi lubangnya kebesaran. Tuh. Bisa dibuat kunci, bautnya dikasih spacer aja. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Bisa langsung pasang jadinya. Ini jangan langsung pegang, ini panas sekali. Jadi yang alat tadi, oh iya sebentar. Alat yang ini, dia di sini ada dibagi beberapa ampere. Jadi kalau untuk yang ini yang bisa adjustable voltase, dia bisa hanya maksimalnya 10 ampere. Nah, tetapi kalau yang di sini bisa sampai 30 ampere. Nah, ini dia ada fix rate punya tegangan, misalnya 12 volt. Di sini jelas gak? Nah, di sini 12 volt, 26 volt sama 12 volt, 26 sama 45 volt. Nah, ini bisa 30 ampere. Kalau misal lebih dari 30 ampere, ini sekringnya akan putus nih di sini. Ini hasil rakitan saya, tapi bukan yang kaleng-kaleng ini. Power supply ini maksimal ini. Nah, ini kan 10 ampere di sini yang bisa di adjustable. Jadi bisa diganti-ganti tegangannya. Nah, yang ini 30 ampere. Fix rate. Jadi tegangannya fix punya, kalau 12 ya 12, 26 sama 45 nggak bisa diganti-ganti, tapi ampernya besar
Sedangkan yang untuk las titik ini paling besar, ini bisa sampai 50 ampere. Ini murni 50 ampere bisa keluar nih. Saya pernah tes sampai 50 ampere. Nggak ada kalau nggak salah di video saya yang lain deh. Nanti saya akan cantumkan linknya sama videonya. Nah, kalau ada yang tertarik silahkan bisa beli. Jadi ini bukan kaleng-kaleng nih, ini power supply, ini bisa dijadikan power supply juga. Nah, kalau di sini 36 volt nih, 45 volt, sorry. Ini maksimal kan bisa sampai 45 volt, berarti di sini 45 volt nih. 45 volt tegangan AC. Kalau ini tegangan DC. Ini udah pakai dioda bridge, jadi sama kapasitor, jadi tegangannya udah searah. Kalau ini masih harus bolak-balik. Jadi masih AC, ini DC, ini juga DC. Nah, yang ini untuk otomatis las titik baterai. Nah, di sini ada tulisan baterai 18650. Jadi dia otomatis bisa ngelas sendiri. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini biarpun rakitan sendiri, tetapi ini power supply-nya murni, nggak kaleng-kaleng. Tadi lihat kan hasilnya, sekali ngelas udah langsung bolong begini, ngebor aja susah tembusnya. Oke, kita langsung ke itu pokok itu projectnya. Nah, di sini tadi setelah udah dilubangin, baru kita pasang kawat ini dulu. Kita pasang kawat ini supaya bisa masukin botol. Nanti pas masukin botol di atasnya dikasih pemberat. Nah, seperti ini contohnya. Ini misalnya ini kan bekas potong punya botol. Masukin ini. Kita masukin pemberat di sini. Nah, oke. Jadi pemberat ini fungsinya supaya menahan botol tetap ke samping ke sebelah sana, supaya pas motong ini dia bisa ikutin jalur sini. Ini kan ada jalurnya, space-nya. Ini jarak jalur di sini sekitar 8 mili. Di sini 8 mili, dari sini 8 mili keluar, nanti baru masuk ke hot glue, keluar dari sini 1,6 mili. Nah, itu pas untuk filamen 3D printer. Nah, coba kita tadi yang bekas kita bolongin itu pas atau tidak ya. Mudah-mudahan sih pas. Bentar, saya taruh dulu kameranya. Oke, kita lepas dulu ini. Nah, ini tadi kan kita pasang di sini. Mudah-mudahan pas. Oh iya, pas, mantap. Nah, tinggal dikunci di sini. Udah. Jadi nanti di deskripsinya saya akan kasih file extension STL untuk file 3D. Jadi nanti tinggal di slicing aja, pakai aplikasi slicing udah bisa di print di mesin 3D Anda. Jadi habis ini yang bekas kita potong ini masukkan ke sini. Nah, masukin di antara pisau. Ini tinggal ditarik aja. Jadi tinggal ditarik aja, lebih gampang ya. Oh, putus. Udah sampai segini. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, ini saya update lagi supaya pemotongan bekas botol mineral ini untuk dijadikan filamen lebih mudah. Ini kan saya baru tarik sedikit. Nah, jadi caranya ini dikasih kawat ke atas,
karena ini kan posisinya dia harus miring ke samping sana, jadi makanya saya sengaja kasih pemberat di samping sini. Jadi dia botolnya harus miring ke sana nih, jadi miring begini, miring ke bawah supaya dia pas di sini. Ini kan ada ukurannya di sini. Ini filamen ini udah ada ukurannya 8 mili, jadi pas 8 mili baru bisa bikin baru bisa dimasukkan ke lem tembak ini atau hot glue, hot gun ini. Jadi baru bisa masukin ini. Jadi ini keluarannya 1,65 tergantung nanti kita tariknya bagaimana. Kalau kita tariknya cepet ya bisa jadi 1,7. Nah kalau itu kalau tariknya pelan-pelan 1, berapa saya lupa, 1,65 kalau nggak salah. Pokoknya pas seukuran dengan filamen aslinya. Filamen asli kalau nggak salah 1,7 atau 1,65. Nah jadi ini pemberatnya, ini dari atas sini kita masukkan ke sini. Pemberatnya terserah mau pakai berapa. Kalau saya pakai 3, yang ini buat yang tutup pemberat tengahnya. Kalau yang ini pemberat supaya dia miring, botolnya miring ke samping sana. Jadi setelah itu kita langsung tarik aja. Nah kayak gini kita tahan, kita tarik aja. Nah, jadi kan lebih mudah tuh. Jadi ukurannya selalu pas segitu. Jadi pas. Oke, sampai sini udah kecil, dia udah nggak bisa dia. Coba kita tarik. Oh ya nggak bisa dia, tuh mentok tuh. Dia udah mentok, nggak bisa ditarik lagi. Ini karena ini kecil dia botol ini. Jadi botolnya seperti ini aslinya. Dia botol ini, kalau ini kan dia ada masuk ke dalam, jadi kalaupun dia mengembung keluar juga nggak sebesar ini. Jadi kalau bisa cari botol yang rata, lebih bagus. Jadi ambil filamennya lebih banyak. Kalau yang seperti gini bentuknya yang ada masuk ke dalam ini biasanya yang sini sampai sini udah nggak bisa pakai, cuma bisa pakainya sampai di sini aja. Nah nanti di sini potong baru sambung lagi yang atas ini. Oke, nah, jadi caranya seperti itu. Ini kan lebih mudah, jadi kita tinggal tarik. Nah ini hasilnya kecil ini di sini karena dia di ininya kecil. Dia pas masuk ke sini dia nggak muat ya. Jadi pas kecuali kalau kita bantu ya, kita bantu begini, dorong ke sini, kita tarik. Nah tapi keras dia. Nah ini bisa nih, ini hasilnya bisa. Oh hasilnya sama nih asalnya. Oke, tapi ini mendingan dibuang deh, ini bisa cacat soalnya ini aneh tuh bentuknya tuh. Kalau yang lain kan lurus gini loh. Oke, terima kasih. Ini nanti saya akan masukkan. Sekarang saya akan upload file untuk filamen ini. Filamen ini nanti STL nya saya akan masukkan di deskripsi. Jadi udah dipotong kayak gini, udah jadi gini, kita masukkan ke sini. Nah, sini saya panasin dulu ini tembakan hot glue nya, hot gun nya saya panasin dulu. Habis itu nanti baru setelah panas baru kita bikin ininya, filamennya. Saya pause dulu videonya, saya panasin dulu ininya, hot gun nya. Di sini agak susah nih ya, supaya dia bisa keluar dari situ. Ini potong sedikit dah. Oke, tarik pelan-pelan, mudah-mudahan kali ini dia lolos. Oke, lolos. Oke, sudah lolos gini, kita pelan-pelan tarik, ini jangan sampai putus. Nah pas waktu narik ininya
Ini kan udah gini, kita tarikannya jangan dikendorin, tetap begini terus, jadi stabil loh. Nah udah jadi dia. Bentar, saya agak mundur dikit soalnya agak susah nih posisi saya. Oke, ini harus tetap ditahan, jangan sampai kendor. Nah ini udah mulai kita tarik pelan-pelan. Kelihatan nggak kamera? Oke, kelihatan ya. Nah, ini hati-hati, ini pisaunya tajam. Kita pelan-pelan, stabil aja nariknya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, biar nanti dia panasnya merata, dia bisa bikin ini jadi sama besar. Ini udah nggak bisa ya, ini terlalu kecil nih. Oh iya, ini ukurannya nggak sampai 7 mili, berarti sampai sini aja nih. Nah, dari sini aja nih, kita potong. Nah ini buang berarti. Ini yang udah jadi kayak begini, langsung bisa ngeprint. Nah ini lagi ngeprint ini sekarang. Saya pakai yang tadi hasil bikin. Nah ini tuh, ini yang tadi bisa bikin. Yang saya bikin tadi lagi ngeprint ini, hasilnya bagus lumayan, tapi settingannya harus di itu ya, diperhatikan. Bentar, saya naikkan dulu kameranya. Terus jadi ini settingannya harus diperhatikan. Kecepatan mesin nggak usah terlalu cepat, karena kalau ini filamennya kan ini agak keras dia, jadi harus panas tinggi baru bisa meleleh dia. Jadi setelannya di paling lambat, udah itu panasnya kita setel ke yang paling tinggi. Kalau di mesin ini 260 bednya, hot bednya 90 derajat. Jadi kecepatan saya punya di sini 10. Kecepatannya hanya 10, dia pelan-pelan. Nah, sebentar saya lepas dulu dari ini apa, tripodnya. Oke, jadi bisa ke sini. Nah ini kita lihat, coba kelihatan nggak ya nozzle-nya di mana. Nozzle-nya lihat tuh, dia keluarnya sedikit banget tuh, tipis banget. Kalau kita cepet otomatis dia nggak bakal bisa jadi, berantakan hasilnya. Nah kalau ini kan hasilnya bagus tuh. Dia keluarnya tipis banget tuh, kalau dilihat tuh tipis sekali tuh. Oke, beginilah caranya. Jadi ini lumayan, ini satu botol kira-kira ada 2 meter setengah. Satu botol dapatnya 2,5 meter. Nah ini di apa, panas yang paling tinggi kalau saya punya kan 260. Setelah 260 baru boleh masukin ininya ya, filamennya. Kalau enggak nanti macet ya di dalam situ. Kalau udah 260 aman, masukin dia. Jadi sekarang sudah selesai. Nah ini hasilnya, ini udah selesai 100%. Kayak begini nih hasilnya. Oke lah, masih oke lah, nggak jelek-jelek amat. Nanti saya tinggal bersihin aja. Ini kan yang nggak kepake ini, yang ini saya bersihkan dulu. Udah jadi bagus.
Ini hasilnya. Ini filamen asli, ini filamen yang dari bekas botol bekas, bahan botol bekas maksudnya. Kualitas masih oke. Mantap sih, gratis lagi. Oke, sip, mantap.